Presiden Jokowi ke Bumi Cendrawasih menjadi bukti keseriusan pemerintah untuk menata Papua menjadi kota yang tak lagi tertinggal. Pembangunan akses infrastruktur menjadi langkah utamanya, tak lain adalah Trans Papua. Pengerjaan proyek jalan Trans Papua sangat ditunggu-tunggu perampungannya sebagai salah satu program nawacita Presiden Joko Widodo di Papua. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas, membuka daerah terisolir, dan mengurangi tingkat kemahalan harga barang terutama di wilayah pegunungan Papua. Pembangunan proyek Trans Papua telah mencapai 95%. Adapun pembangunan jalan Trans Papua yang belum terselesaikan terletak pada ruas Enarotali, Ilaga, Mulia, Wamena sepanjang 8,25 km dan ruas Kenyam, Dekai sepanjang 16,92 km. Sementara ruas lainnya terselesaikan sesuai target. Jalan Trans Papua pun telah terbangun hingga 2.320 km dari total panjang proyek jalan 2.345 km. Sisa pengerjaan Trans Papua yang belum tersambung mencapai kurang lebih 25 km. Sementara itu, pembangunan proyek Trans Papua ruas Jayapura Wamena juga terus dikebut pengerjaannya sepanjang 575 km. Sepanjang 75 km yang akan dikerjakan tahun ini, nantinya bakal ditawarkan melalui skema kerjasama dengan pemerintah badan usaha Availability Payment. Masih ada 178 km ruas jalan Jayapura Wamena yang belum diaspal. Target pengaspalannya secara menyeluruh sampai tahun 2023 mendatang. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR menganggarkan sebesar 2,9 triliun rupiah untuk pembukaan lahan dan jalan perbatasan proyek Trans Papua. Hal ini menyusul sisa pengerjaan jalan Trans Papua yang belum terbuka mencapai 25,17 km. Kendala pembangunan jalan Trans Papua masih berkutat pada keamanan dan kondisi medan yang berat. Saat ini, pengiriman logistik pembangunan Trans Papua, ruas Jayapura dan Wamena masih mengandalkan jalur udara dan memakai ponton. Demi mewujudkan keadilan negeri di seluruh wilayah Indonesia, Presiden Joko Widodo mencanangkan kebijakan bahan bakar minyak satu harga. Kebijakan tersebut dilatar belakangi oleh mahalnya harga BBM di beberapa daerah, terutama di Indonesia bagian timur. Daerah tertinggal, terdepan, dan terluar menjadi fokus pemerintah dalam mengimplementasikan program BBM satu harga. Sudah setahun yang lalu saya perintahkan kepada Menteri BUMN agar harganya sama seperti provinsi, seperti daerah yang lain, baik di barat maupun di tengah, harusnya memang sama. Dari dulu harusnya memang sama. Meskipun kalau dihitung-hitung oleh Pertamina, Dirut Pertamina pernah menyampaikan ke saya, Pak, ini hitung-hitungannya Pak, kalau harganya sama Pak, di Papua, kita rugi 800 miliar. Saya sampaikan, ini bukan masalah untung dan rugi.
Ini adalah masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. BPH Migas merupakan lembaga yang ditunjuk untuk mengawal program ini sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016. Program BBM Satu Harga sudah berada di 170 titik yang tersebar di seluruh Indonesia. Titik terbanyak berada di wilayah Papua, yakni sebanyak 50 titik. Perluasan wilayah BBM Satu Harga setiap tahunnya, di mana pada 2017 ada di 57 titik, 2018 di 74 titik, sedangkan di 2019 sudah ada di 39 titik. Sedangkan pada tahun ini BBM Satu Harga akan diperluas 83 titik lainnya. Untuk wilayah Papua sebanyak 14 titik. Adapun target implementasi BBM Satu Harga akan dibangun sampai 500 titik sampai 2024. Melalui program ini, Pertamina menunjuk lembaga penyalur resmi di wilayah terpencil untuk menyediakan premium dan solar sesuai harga yang diatur oleh pemerintah. Harga BBM yang lebih terjangkau diyakini dapat berdampak pada harga-harga kebutuhan pokok lainnya. Salah satunya, wilayah yang paling merasakan dampaknya adalah Papua. Sebelumnya, harga BBM di pulau paling timur Indonesia ini dapat mencapai 70 hingga 100 ribu per liter, berkali lipat dengan harga BBM di Pulau Jawa.